Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asis Prof. Mirta Vera, SPD, MSc, serta teman-teman seperjuangan yang menyaksikan video ini. Nah, untuk mata kuliah pemrograman linier kali ini kami akan membahas mengenai masalah penugasan maksimasi. Adapun kami dari kelompok 8, anggotanya terdiri dari saya sendiri, Andika Ria Andini, kemudian ada juga Desi Safitri, Engri Deka Putra, Fariki Alfurqon, Muhammad Iqbal Makruf, dan Muhammad Sofian. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Andika Ria Andini. Sebelum kita memasuki penjelasan materi, saya akan memberikan kepada teman-teman berupa perumpamaan. Mungkin teman-teman pernah mendengar perumpamaan bahwa orang-orang yang bekerja dalam tim itu ibarat bangunan rumah yang memiliki banyak bagian. Masing-masing bagian dari bangunan rumah seperti atap, pintu, jendela, pagar, tiang itu mempunyai perannya sendiri. Layaknya setiap individu yang tergabung dalam sebuah teamwork. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain dan setiap individu dalam teamwork tersebut tidak bisa diseragamkan. Nah, terkait kita masuk ke topik tentang teamwork, pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tak lain agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dan menghindari adanya kesalahan dalam pengelolaan SDM. Maka, kemudian diperlukanlah prinsip ini yaitu the right man in the right place. Oke, dalam pengertian sederhananya, the right man in the right place ini menempatkan orang sesuai keahliannya. Nah, suatu tim akan bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya mengurusi hal-hal sesuai keahliannya. Tim yang menggunakan prinsip ini tentunya akan menjamin keefektifan dan efisiensi dari kegiatan yang dikerjakan. Nah, dalam ranah bisnis, ketika kita dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dipelajari. Semua itu dapat kita raih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha kita. Manajemen produksi seringnya menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama dalam hal ini adalah tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan atau assignment problem yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linier. Oke, kemudian kita definisikan di sini masalah penugasan itu adalah masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya. Seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Metode yang diterapkan untuk kasus penugasan telah didesain secara khusus yang disebut dengan metode penugasan Hungarian atau Hungarian Method. Awalnya, metode Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold W. Kuhn pada tahun 1955. Pada tahun 1957, metode tersebut diperbaiki oleh James Munkers yang kemudian dikenal dengan algoritma Kuhn-Munkers. Algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkers tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria yaitu Denis Konieczny dan Geno Agervary. Metode ini menggunakan apa yang disebut pengurangan matriks atau matrix reduction dengan mengurangi dan menambah suatu nilai dalam matriks sehingga akan menghasilkan penyelesaian optimal
masalah penugasan. Jadi di sini dikatakan metode Hungarian itu adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum atau maksimum. Nah, jadi simpelnya itu metode penugasan merupakan metode bagian dari program linear yang digunakan untuk alokasi pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal atau biaya yang minimal atau berupa keuntungan yang maksimal. Alat analisis metode ini tadi menggunakan pendekatan Hungarian. Metode ini bersifat saling meniadakan, artinya apabila seseorang sudah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan jenis lainnya. Artinya satu orang mengerjakan satu jenis pekerjaan dan sebaliknya. Adapun syarat-syarat metode Hungarian ini menurut Taha A.H 1996, yang pertama itu jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan, atau bisa dikatakan jumlah pekerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerjaan atau job yang harus diselesaikan. Kemudian setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Oke, ini ada beberapa model, 3 model ya. Yang pertama, nih yang berwarna biru ini, kita mulai dari ketika kita dihadapkan dengan permasalahan penugasan di mana jumlah pekerja sama dengan jumlah pekerjaan. Hal ini dinamakan sebagai tabel penugasan normal. Jadi di sini ada 3 pekerjaan yakni A, B, C. Kemudian ada 3 pekerjanya yakni ada 1, 2, dan 3. Dan untuk tabel sebelahnya itu tabel kedua, ini adalah model di mana penugasan yaitu jumlah pekerjanya lebih sedikit dibandingkan jumlah pekerjaan. Nah, di sini terlihat kalau pekerjanya itu 1, 2, 3, pekerjaannya itu A, B, C, D. Oleh karena itu, di sini kita perlu menambahkan satu pekerja lagi yang dinamakan dummy worker, sehingga jumlah baris akan sama dengan jumlah kolom. Kemudian yang terakhir yang berwarna kuning, ini ada model tabel penugasan di mana jumlah pekerjaan lebih sedikit dibandingkan jumlah pekerja. Di sini terlihat kalau pekerjaannya itu A, B, C, pekerjanya itu 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu kita perlu tambahkan satu variabel lagi yaitu pada pekerjaannya, dinamakan dummy job, agar jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi ketiga model ini walaupun berbeda dalam modelnya, penugasan ini dalam pengerjaannya itu langkah-langkahnya sama. Jadi langkah pengerjaannya itu untuk ketiga ini sama ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu ada apa aja sih dalam masalah penugasan. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan ada 2. Yang pertama masalah maksimasi. Nah, di sini bagaimana kita memaksimumkan keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Lalu ada masalah minimisi biaya produksi. Bagaimana kita meminimumkan kerugian, baik itu biaya produksi, waktu tempuh, jarak yang ditempuh, upah, dan lain-lain. Nah, kasus maksimasi ini juga meliputi 2 macam. Yang pertama jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom seperti yang kita bahas tadi modelnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaian masalah penugasan maksimasi, yaitu langkah-langkah pengerjaan kasus maksimasi. Yang pertama, memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas.
di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Kedua, mencari nilai terbesar untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen nol, yaitu memiliki nilai terkecil kolom. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari setiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen nol di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai nol, dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai nol. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambah pada angka yang terdapat pada persilangan garis. Kembali ke langkah 5. Keenam, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang terakhir, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang maksimasi penjualan. Tuanku memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan memperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi shopping mall. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Yang ditanya yaitu bagaimana menugaskan 5 sales promotor ke 5 lokasi pemasaran agar total hasil penjualan semaksimal mungkin. Nah, yang pertama itu langkah pertama yaitu menyusun tabel penugasan dari permasalahan yang disajikan. Nah, kita bisa lihat yaitu tabelnya sales promotor Lili, Lulu, Lisa, Lina, dan Lala, di mana shopping mall diletakkan pada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu Lili 10, 12, 10, 8, dan 15, dan begitu seterusnya. Setelah kita sudah menyusun tabel penugasannya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari nilai terbesar untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Nah, pada langkah kedua ini kita lihat nilai yang paling besar pada tabel, yaitu misalkan pada Lili yaitu nilai yang paling besarnya 15, maka setiap pada baris kita kurangkan 15. Misalkannya 15 dikurang 10, 15 dikurang 12, 15 dikurang 10, 15 dikurang 8, dan 15 dikurang 15, dan begitu seterusnya. Maka akan dapat hasilnya yaitu Lili 5, 3, 5, 7, dan 0, dan begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Misalnya Lili, yaitu pada shopping mall yang pertama, yaitu mempunyai nilai
terkecil pada kolom pertama yaitu 1. Maka setiap kolom pertama kita kurangi dengan 1. Misalkannya 5 dikurang dengan 1, 1 dikurang 1, 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, dan 7 dikurang 1. Dan begitu pada kolom kedua, yaitu angka terkecilnya juga 1, maka dikurangkan juga dengan 1. 3 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4 dikurang 1, 1 dikurang 1, 4 dikurang 1. Dan begitu seterusnya sampai ke shopping mall yang kelima. Maka dapat hasilnya yaitu pada shopping mall yang pertama yaitu 40226, dan shopping kedua 24303, dan shopping ketiga 23250, dan shopping keempat 70406, dan shopping ke mall yang kelima 02050. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan beberapa langkah penyelesaiannya. Kita masuk ke langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa sesuai dengan langkah-langkahnya kita melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Nah, maka hasilnya sigma garis baris ketiga itu tidak akan sama dengan sigma garis kolom pertama. Artinya pola penugasan belum optimal. Selanjutnya masuk ke langkah kelima, merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom. Kita menentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Nah, itu berdasarkan tabel kita dapat lihat di tabel pertama, terus semua nilai yang tidak tertutup garis itu dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, terus itu kita dapat lihat hasilnya di sebelah tabel sebelah kanan. Kemudian kita lihat semua nilai yang tertutup dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Kita masuk ke langkah ke-6. Nah, ulangi langkah keempat, kemudian menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Berdasarkan ulangi langkah keempat yang tadi, maka hasilnya itu kita dapat melihatnya berdasarkan tabel yang telah diberikan di slide ke ini. Maka hasilnya itu sigma garis baris ketiga itu sama dengan sigma garis kolom ketiga. Artinya pola penugasan sudah optimal. Dan selanjutnya kita masuk ke langkah 7, tarik kesimpulan dan hitung total penjualan. Nah, maka ini tabel yang ini dalam puluh juta rupiah, maka kita dapat melihatnya bahwa SP Lili ditugaskan ke shopping mall ke-5, SP Lulu ditugaskan ke shopping ke-4, SP Lisa ditugaskan ke shopping ke-1, SP Lina ditugaskan ke shopping ke-2, Lala ditugaskan ke shopping mall ke-3. Itu ada perkiraannya masing-masing. Nah, Lili itu dengan perkiraan 150 juta, dan Lulu itu dengan perkiraan 150 juta, Lisa itu 90 juta, kemudian Lina itu 150 juta sama seperti Lili dan Lulu, dan Lala itu perkiraannya sebanyak 140 juta rupiah. Jadi total perkiraan penjualan itu mereka kita tambahin semua, maka mendapat total penjualannya yaitu 680 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang kedua, sebuah perusahaan memiliki 5 produk yang berbeda untuk dijual oleh 4 sales promotion girls atau SPG. Seperti pada tabel, bagaimana cara penugasan untuk setiap SPG yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan maksimum. Nah, di sini penjualan atau unit itu ada SPG A, SPG B, SPG C, dan SPG D. Dan ada produk, lalu ada di produk pertama untuk yang SPG A itu 15, di
produk kedua untuk SPGA nya 9, dan yang ketiga 12, keempat 6, dan yang kelima 10. Untuk yang SPGB produk pertamanya 13, kedua 8, ketiga 14, keempat 11, dan kelima 16. Untuk yang SPGC nya produk pertamanya 7, produk keduanya 12, produk ketiganya 8, produk keempatnya 10, dan produk kelimanya 11. Dan untuk yang D, produk pertamanya 14, produk yang keduanya 13, produk ketiganya 10, produk keempatnya 9, dan produk kelimanya 7. Langkah pertama, karena penugasan tidak seimbang, maka perlu ditambahkan variabel dummy. Nah, pada tabel ini ditambahkanlah dengan ketentuan setiap elemen-elemen dummy-nya itu isi dengan 0. Langkah kedua, mencari nilai terbesar untuk setiap baris. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Nah, nilai terbesar di SPGA ini adalah 15. Lalu untuk SPG yang B itu di produk kelima yaitu 16. Untuk yang C nilai terbesarnya adalah 12. Terdapat di produk keduanya. Untuk yang SPGD nilai terbesar adalah 14. Lalu diubah menjadi, nah setelah mendapatkan nilai terbesar tadi kemudian dikurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Nah di baris, jadi nilai untuk contohnya seperti ini. Tadi kan 15 tuh di SPGA. Nah karena di kolom satunya 15, berarti 15 dikurang 15 0. Lalu 15 dikurang 9 6. Lalu 15 dikurang 12 itu 3, 15 dikurang 6 itu 15 dikurang 9 itu 6. 15 dikurang 6 9. Lalu 15 dikurang 10 5. Begitu juga B, C, dan D. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita tidak perlu melakukan langkah ketiga seperti yang contoh pertama karena setiap kolom sudah memiliki 0. Ya kan? Lihat di sini di SPGA sudah ada 0, di SPGB ada 0, di SPGC-nya ada 0, dan di SPG-nya juga ada 0. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nah, nilai tadi lalu ditentukanlah praktisnya tadi menggunakan garis vertikal dan horizontal. Diubah menjadi seperti ini. Jumlah garis yang terbentuk tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, maka sudut solusinya bukan solusi. Masih belum, garis baris belum sama dengan jumlah kolom. Nah, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Jadi nilai terkecil yang tak tertutup garis itu ada di 1 ya. Ada di kolom 5 baris SPGC. Nah, lalu semua nilai yang tak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat semua nilai yang tertutup 2 garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Nah, maka jadinya seperti ini. Ya, langkah 5 ulangi langkah ketiga. Nah, kalau langkah ketiga kita ulangi, maka jumlah garis yang terbentuk tak sama, akan kita peroleh lagi bahwa jumlah garis yang terbentuk tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi optimal layak belum diperoleh. Nah, kita ulangi langkah 4. Nah, dapat kita temukan nilai terkecil 1, maka
semua angka yang tidak dilewati garis dikurangi 1 gitu. Jadinya seperti ini ya. Ya seperti ini terus gitu. Jadi seperti ini. Nah, terus lagi. Jadi banyak siklusnya nih yang ada yang tidak optimum, ada yang tidak optimum, kita lakukan lagi langkah ini. Ada yang tidak optimum, kita lakukan lagi langkah ini, gitu terus sampai kita dapatkan hasil yang optimum. Baiklah, selanjutnya kita telah menemukan nilai yang baru. Sekarang kita akan menguji cobakannya lagi, apakah nilai ini sudah optimal atau belum, dengan menggunakan langkah yang sebelumnya, yaitu langkah ketiga. Kembali lagi ke langkah ketiga, yaitu garisnya kan sudah tidak sama nih dengan jumlah baris dan kolom, berarti kita harus mengulangi lagi langkah ketiga. Nah, yang pertama kita tarik garis yang mendekati dengan 0 seminimal mungkin. Nah, kita bisa lihat yang tidak terkena garis, kita kurangi dengan 1. Yang nilai yang terkena 2 garis, kita tambah dengan 1. Nah, bisa lihat hasilnya di tabel kedua sebelah kanan atas. Nah, setelah itu, karena sudah menemukan hasil ini, kita optimalkan lagi dengan menarik garis dari dengan 0 yang seminimal mungkin. Kita untuk melihat apakah nilai ini sudah optimal atau belum. Nah, selanjutnya jumlah garis yang terbuka sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi optimal layak diperoleh. Nah, kita lingkari atau kita boldkan angka 0-nya. Nah, angka 0 ini kita raster lalu kembalikan ke nilai awal, yaitu ada 15, 12, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kita cari nilai yang terbesar. Nah, di sini ada 16, kita tarik garis. Lalu ada 15, kita tarik garis. Di sini ada 13 dan 10. Nah, penugasan untuk tiap-tiap SPG yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan maksimum, yaitu SPG A menjual produk 1 dengan penjualannya adalah 15. Sedangkan SPG B menjual produk 5, yaitu dengan penjualan 16. SPG C menjual produk 4 dengan penjualannya 10. Sedangkan SPG D menjual produk 13, menjual produknya di 2 dengan penjualannya 13. Nah, daminya itu 0 karena di produk ketiga ini tidak ada penjualan. Jadi kita jumlahkan semua penjualan, yaitu 54. Nah, catatan, Big M teori dalam praktek sehari-hari tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan, misalnya, tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaian perlu ditambahkan bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimasi dan min M untuk masalah maksimasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara sama seperti kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari penugasan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau negatif M tersebut.
Sekian penyampaian dan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan dan memberikan penilaian. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan serta kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.